Assalamualaikum teman-teman. Sekarang Royan dan Umi mau cerita lagi tentang Isra Mi'raj. Bukunya dari buku Muhammad Teladanku, seri kelima. Ya, kita baca ya. Ini dia. Ya. Isra. Pada suatu malam yang hening, malaikat Jibril mendatangi Rasulullah. Wajahnya putih berseri dan berkilau seperti salju. Demikian heningnya saat itu sampai tidak terdengar suara burung malam, gemericik air, dan siulan angin. "Hai orang yang sedang tidur, bangunlah," sapa malaikat Jibril. Rasulullah bangun. Saat itu beliau sedang tidur di rumah sepupunya, Ummu Hani binti Abu Thalib. Jibril membawa buraq ke hadapan Rasulullah. Buraq adalah hewan yang bentuknya lebih kecil dari kuda tetapi lebih besar dari keledai dengan sayap di kedua sisi tubuhnya. Warnanya putih. Setiap kali ia melangkah, jauhnya sama dengan jarak pandang. Masya Allah. Setelah Rasulullah naik ke punggungnya, buraq pun meluncur seperti anak panah. Sedangkan Jibril terbang mengiringi dalam jarak yang dekat sekali. Mereka terbang melintasi padang-padang pasir menuju ke utara. Adik-adik sayang, akhirnya Rasulullah tiba di Baitul Maqdis, Yerusalem. Di atas Baitul Maqdis itulah Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Ketika Nabi mulia itu ditemani nabi-nabi lain, Rasulullah kemudian memimpin sholat semua nabi dan rasul itu. Selesai sholat, dibawakan ke hadapan Rasulullah 3 buah bejana, 1 berisi khamar, 1 berisi air, dan 1 lagi berisi susu. Manakah yang akan diambil dan diminum Rasulullah? Mi'raj. Rasulullah mendengar sebuah suara berkata, "Kalau ia mengambil air, ia akan tenggelam, dan begitu juga umatnya. Kalau ia mengambil khamar, ia akan tersesat, dan begitu pula umatnya. Kalau ia mengambil susu, ia akan dibimbing, dan begitu juga umatnya." Oleh karena itu, Rasulullah mengambil bejana berisi susu dan meminumnya dengan menyebut nama Allah. Jibril pun berkata kepada Rasulullah, "Anda telah diberkati dan begitu pula umat Anda Muhammad." Setelah itu beliau naik sampai ke langit menggunakan tangga. Ada tangga dipancangkan di atas batu Yakub. Dengan tangga itu Rasulullah naik ke langit yang berlapis 7. Setiap tingkatan langit dijaga oleh malaikat agar tidak ada setan yang bisa mencuri dengar rahasia-rahasia langit. Di langit pertama, Rasulullah melihat semua malaikat tersenyum, kecuali satu saja, yaitu malaikat Malik. Lalu Rasulullah meminta kepada Jibril untuk diperlihatkan neraka. "Malik, perlihatkan neraka kepada Muhammad," kata Jibril. Lalu malaikat Malik mengangkat penutup neraka dan api berkobar tinggi sampai Rasulullah itu mengira bahwa ia akan membakar segalanya. Rasulullah meminta agar Jibril memerintahkan Malik mengendalikan kobaran api yang sangat dahsyat itu. Malaikat Malik pun melakukannya dan menutup kembali pintu neraka. Setelah itu Rasulullah melihat seorang laki-laki sedang duduk melihat roh-roh manusia yang lewat di hadapannya. Jika roh yang lewat itu baik, ia akan mengucapkan selamat seraya berkata, "Roh yang baik dari tubuh yang baik." Jika yang lewat itu roh yang buruk, wajah laki-laki itu jadi keruh sambil berkata, roh yang jelek dari tubuh yang jelek." "Siapa laki-laki itu, wahai Jibril?" tanya Rasulullah. Jibril menjelaskan bahwa itu adalah Nabi Adam yang sedang menilai roh keturunannya. Roh orang yang beriman membuat Nabi Adam gembira, sedangkan roh orang kafir dan murtad membuat beliau kesal dan murung. Ke langit berikutnya, Rasulullah melanjutkan perjalanannya bersama Jibril. Beliau melihat orang-orang berbibir seperti bibir unta.
Di mulut mereka ada potongan api berbentuk batu yang mereka telan, lalu keluar lagi lewat duburnya. Kemudian ditelannya lagi, begitu seterusnya. Siapakah mereka ini Rasulullah? Siapakah mereka ini? Rasulullah bertanya-tanya. Adik-adik tersayang, ternyata mereka adalah para pendosa yang memakan harta anak yatim. Setelah itu beliau melihat orang-orang seperti keluarga Fir'aun. Perut mereka membesar, sedangkan rombongan unta-unta gila menginjak-injak perut mereka di neraka. Orang-orang itu tidak mampu lagi menghindar. Maaf. Siapakah orang-orang ini? Tanya Rasulullah. Ternyata orang-orang itu adalah para pemakan riba. Mereka biasa meminjamkan uang kepada orang lain, tetapi meminta uang pinjaman itu dikembalikan dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan uang yang dipinjamnya. Nah, setelah itu Rasulullah melihat orang-orang di hadapan mereka ada dua jenis daging, yang satu empuk dan lezat, sedangkan yang satu lagi kesat dan busuk. Namun orang-orang itu memakan daging yang busuk. Siapakah mereka ini? Kembali Rasulullah bertanya. Dijelaskan kepada beliau bahwa orang-orang itu menelantarkan istrinya dan mendekati perempuan lain yang tidak halal. Dalam perjalanan berikutnya, Rasulullah dibawa ke langit kedua. Beliau berjumpa dengan Nabi Isa dan Yahya. Keduanya adalah saudara sepupu dari garis ibu. Di langit ketiga, beliau berjumpa dengan seorang nabi yang wajahnya begitu tampan seperti bulan purnama. Itu adalah Nabi Yusuf. Di langit keempat, Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris yang telah dimuliakan Allah dengan diangkat dari dunia ke tempat yang tinggi. Di langit kelima, Rasulullah bertemu Nabi Harun, putra Imran. Nabi Harun adalah nabi yang dikasihi kaumnya. Belum pernah saya bertemu orang segagah dia. Demikian sabda Rasulullah tentang Nabi Harun. Menerima perintah sholat. Adik-adik tersayang, di langit keenam Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa. Lalu di langit ketujuh beliau bertemu dengan seorang laki-laki yang sedang duduk di atas singgasana gerbang surga atau Baitul Maqmur. Setiap hari 70.000 malaikat masuk lewat gerbang itu dan tidak keluar lagi sampai hari kebangkitan. Belum pernah saya melihat orang yang lebih menyerupai saya. Demikian sabda Rasulullah kepada sahabatnya tentang laki-laki itu. Inilah ayah saya, Nabi Ibrahim. Kemudian ia membawa saya ke surga dan di situ saya melihat seorang gadis berbibir merah gelap. Dan saya tanyakan dia, milik siapa ia, sebab ia begitu gembira ketika berjumpa dengan saya. Dan jawabnya, saya milik Zaid bin Harithah. Rasulullah pun kemudian menyampaikan berita gembira ini kepada Zaid. Adik-adik tersayang, kemudian Rasulullah dibawa ke hadapan Arsy sehingga bertemu dengan Allah. Segalanya tidak dapat dilukiskan dengan lidah dan di luar jangkauan daya tangkap otak manusia. Bertemu Allah yang Maha Agung membuat Rasulullah merasakan kesejukan sampai ke tulang punggungnya. Kemudian rasa tenang dan damai membanjiri perasaan beliau, begitu terasa nikmat. Pada saat itulah Allah memerintahkan agar setiap muslim melakukan sholat 50 kali sehari semalam. Nah, tapi begitu Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa di langit ke-6, itu terlalu banyak. Akhirnya Nabi Muhammad balik lagi ketemu Allah untuk supaya jumlah sholatnya dikurangi. Akhirnya Nabi Muhammad bolak-balik sampai akhirnya manusia, umat muslim diperintahkan Allah untuk sholat cuman berapa kali sehari? 5 kali sehari. Oke, nah demikianlah beberapa kali Rasulullah bolak-balik menemui Allah sampai akhirnya jumlah sholat ditetapkan menjadi 5 kali sehari semalam. Kemudian Rasulullah kembali ke bumi dengan menuruni tangga. Burak pun membawa Rasulullah kembali ke Mekah. Selesai. Ya, terima kasih teman-teman dan ibu guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.